every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Ya, Garuda Mbak. Pak, memang sudah close, bukan pelayanan ya Pak. Tadi kalau bisa kita iniin Iya, Pak. masalahnya kan jelas tiket saya kan. Pak, tiket Bapak jelas. Tapi kan memang 8.30 itu terbang. Jam 8 kita sudah boarding dan secara sistem dia sudah Iya, masalahnya jam tiket saya itu 8.30. Ini saya udah nyampe jam 8 loh. 8.30 terbang Pak. Iya, artinya kan masih ada kesempatan buat saya dong. Kan 8.30 artinya saya nyampe jam 8 kan. Setengah jam jedanya. 30 sebelum Bapak jangan foto saya. Iya, nggak bisa kayak Saya gitu. bisa tuntut Bapak nanti. Sok aja. Iya. Saya minta hapus Pak. Sok aja. Guys, welcome to my YouTube channel, Diary of DB. If you like the video, you can like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke guys, gue di sini mau ngebahas soal video lagi viral beberapa hari atau beberapa minggu belakangan ini ya, yang tentang bapak-bapak marah-marah sama petugas counter check-in Garuda Indonesia. Oke. Ini kayaknya ini video memang dari TikTok, di-upload sama bapak-bapak itu sendiri supaya maksudnya mungkin viral ya. Cuman ada beberapa poin lucu kalau menurut gua. Lucu itu dalam arti nggak masuk akal gitu loh. Oke, kita bahas di sini nggak masuk akalnya di mana. Jadi bapak-bapak ini di situ di videonya tertulis dia arrival atau dia datang nyampe di Bandara Kuala Namu, itu Kuala Namu berarti Medan ya, itu jam 7.49. Terus waktu si bapak-bapak ini debat kusir dengan si mbak-mbak counter check-in Garuda, dia sebut sendiri, si bapak ini sebut sendiri, saya kan datang, tiket saya 8.30, saya datang jam 8. Artinya dari si bapak-bapak ini nyampe, turun dari kendaraan menuju ke counter check-in itu ada kurang lebih 11 menit. Karena seperti kita tahu bandara itu kan luas. Jadi dari kita turun mobil menuju ke tempat check-in itu pasti ada jaraknya, rutenya lumayan lah ya. Ada jeda waktu lah untuk sampai ke counter check-in. Karena proses awalnya itu adalah saat kita nyampe di bandara, kita turun dari mobil, kita harus masuk ke gate imigrasi dulu gitu loh. Dan kita juga harus lihat nih, kita ada di gate berapa, karena kan setiap gate itu beda-beda. Ada yang gate untuk khusus keberangkatan internasional, ada gate yang khusus untuk keberangkatan dalam negeri. Lihat sih bapak-bapak ini langsung masuk ke gate yang pemberangkatan dalam negeri misalnya. Dan setiap maskapai juga ada gate-nya sendiri. Misalnya contoh Garuda itu di gate apa, gate berapa, Batik Line Group di gate berapa gitu kan. Dan untuk yang keberangkatan internasional dan keberangkatan dalam negeri walaupun maskapainya sama tapi belum tentu gate-nya sama, masih gate-nya beda. Itu yang harus diingat. Dan seperti yang gue bilang tadi di awal, karena bandara itu luas, gue nggak tahu sih seberapa luas Kuala Namu, karena gue nggak pernah ke Kuala Namu. Mungkin sama luasnya dengan CGK, atau mungkin lebih kecil sedikit dari CGK. Sorry, saya lagi pilek. Jadi sekecil-kecilnya bandara, tetap hitungannya luas, gengs. Nggak mungkin hitungannya sempit atau kecil. Pasti jatuhnya luas, sekecil-kecilnya bandara. Dan sekecil-kecilnya bandara, dari tempat kita turun mobil ke counter check-in, kita itu agak jauh dan kita membutuhkan waktu untuk jalan dari turun mobil ke counter check-in, ya kan? Jadi mungkin prosesnya kurang lebih kayak gini. Si bapak-bapak itu di video TikToknya tertulis dia nyampe di Kuala Namu 7.49. Tapi kan ada jeda waktu di mana si bapak-bapak ini turun, dia harus ngeluarin bawaannya dong, entah dia bawa koper atau dia bawa tas. Dan biasanya bawaan itu
taruh di bagasi mobil. Nggak mungkin dia pangku, nggak mungkin, jarang ada orang yang mangku bawaannya di pangkuannya atau ditaruh di tempat duduk sampingnya, biasanya bawaan kayak apalagi kalau koper ya, biasanya itu taruhnya di bagasi mobil. Biasanya bapak-bapak itu bilang, tertulis di video TikToknya, dia nyampe Kuala Namu 7.49, dan kenapa dia nyampe counter check-in jam 8, ya mungkin ada proses di mana dia harus buka bagasi dulu, ngeluarin barang-barangnya dulu yang harus dia bawa dari bagasi mobil. Dia harus dia ngeluarin barang-barang dari bagasi mobil yang akan dia bawa untuk dia terbang. Terus dia harus jalan dulu nih si bapak ini dari tempat turun mobil ke counter check-in, jalan dulu, dan pastinya sebelum masuk counter check-in itu harus melewati gate pertama, imigrasi, karena akan dicek secara fisik di scan ya, dan barang bawaan kita juga di scanning gitu, apakah kita bawa barang yang memang illegal atau yang tidak diperbolehkan seperti benda tajam atau apa. Nah itu biasanya pemeriksaan pertama di bandara. Jadi setelah turun mobil kita pasti akan ke gate pertama imigrasi untuk diperiksa barang bawaan kita. Kalau udah lolos dari situ baru kita ke counter check-in. Nah, proses dari bapak-bapak ini tuh nyampe di Kuala Namu, turun mobil, terus dia harus buka bagasi, keluarin barang-barang bawaan dia dari bagasi mobil, terus dia harus jalan dari tempat dia turun mobil ke gate imigrasi yang pertama. Dia harus jalan, terus dicek dulu, di scan dulu sama imigrasinya, ya badannya si bapak ini, ya barang bawaannya. Terus baru setelah itu dia jalan lagi ke counter check-in. Nah, berarti anggaplah 11 menit tadi yang dari 7.49 ke jam 8 teng, itu adalah proses yang tadi gue bilang itu, yang dia ngeluarin tas dan segala macam, dan dia harus jalan dari dia harus ke imigrasi pertama dulu dan harus jalan dari imigrasi pertama ke counter check-in. Nah, di sini lucunya si bapak itu ngotot, tiket saya kan 8.30, sementara saya sini datang jam 8, harusnya saya boleh masuk dong gitu kan. Mbak-mbak ini bilang, si mbak-mbak counter Garuda ini bilang, enggak pak, jam 8 itu bapak harusnya sudah ada di boarding room. Dan itu benar, si mbak-mbak counter check-in ini enggak salah ngomong, dia benar, dia bicara sesuai dengan prosedur. Karena setahu gua, kita tuh harus ada di boarding room minimal 30 menit atau 45 menit sebelum kita masuk pesawat. Bukan sebelum jam keberangkatan ya, tapi sebelum kita masuk pesawat. Nah, bahkan ada yang lebih, ada yang sampai kita harus nunggu di boarding room itu sekitar sekitar 90 menit, which is 1,5 jam. Ya kan? Karena setiap maskapai dan setiap tujuan kita itu beda-beda proseduralnya gitu. Kalau gue selalu paling aman, karena gue juga orang yang menunggu lama, gue ngambil yang paling aman aja nih, yang paling aman dan paling standar. Nyampe bandara itu 2 jam sebelum keberangkatan. Karena seperti gue bilang tadi, ada proses kita turun dari mobil, kita keluarin barang bawaan kita, terus kita harus jalan dulu ke gate 1 imigrasi untuk dicek paspor, tiket, segala macam dan barang bawaan. Lepas dari gate imigrasi yang pertama, kita harus jalan lagi ke counter check-in. Dari counter check-in, kita harus jalan lagi ke gate imigrasi kedua. Nah, dari gate imigrasi kedua, kita jalan lagi menuju boarding room. Nah, dari situ, dari boarding room itu, kita nunggu tuh, biasanya nunggu pesawat. Gitu kan. Kalau syukur-syukur pesawatnya pakai Garuda atau bridge bahasa Indonesia apa ya? Jembatan besi yang menghubungkan antara terminal keberangkatan tempat kita boarding sama pesawat, itu adalah Garuda namanya, penyambungnya, tangga penyambungnya. Nah, dari situ barulah kita masuk. Tapi kan nggak semua pesawat tuh pakai Garuda.
tergantung. Kalau pesawatnya parkirnya dekat dengan tempat terminal kita naik, ya bisa pakai Garbarata. Tapi kalau enggak, kita harus naik bis bandara dulu untuk sampai ke tempat si pesawat parkir. Dan kita naiknya itu ke pesawat bukan pakai Garbarata, melainkan harus pakai tangga manual. Nah, disinilah prosesnya membutuhkan waktu. Kenapa si bapak-bapak ini jam 8 tank dia masuk ke counter check-in, itu dia tidak diperbolehkan masuk oleh si mbak-mbak counter check-in ini untuk ke boarding room, karena ya itu jam 8 itu kita harusnya sudah ada di boarding room, tapi ternyata bapak-bapak ini baru masuk counter check-in. Andai kata si mbak-mbak ini memperbolehkan si bapak masuk ke boarding room jam 8 tank, kita hitung secara waktu tempuh jalan kaki dari mulai dia si bapak ini dari counter check-in menuju gate imigrasi kedua, dari gate imigrasi kedua menuju boarding room. Let's say di boarding room dia nggak nunggu, dia langsung masuk pesawat. Tapi let's say pesawatnya nggak pakai Garbarata, pesawatnya itu parkirnya agak jauh, jadi harus pakai bis bandara dulu. Nah, oke, kita hitung dari awal ya. Jam 8 tank, misalnya si bapak ini diizinkan masuk sama si mbak-mbak counter check-in. Dari jam 8 tank itu, si bapak-bapak ini kan harus jalan lagi kan menuju gate imigrasi kedua, dan dari gate imigrasi kedua dia harus jalan lagi menuju boarding room. Let's say itu takes time 10 menit, berarti 8:10 dong. Nah, sementara di tiket departure-nya adalah 8:30, dan harus diingat departure itu 8:30, artinya 8:30 itu sudah take off pesawatnya, sudah terbang. Bukan 8:30 itu bukan berarti pesawatnya tutup pintu, no. Karena kalau pesawatnya tutup itu dibilangnya bukan departure dong. Pesawat close the gate atau close the door kayak podcastnya dari Confucius. Let's say ya close the door atau close the gate 8:30, ya itu bisa. Tapi kan nggak di tiket manapun, pesawat manapun, maskapai manapun, dan tujuan manapun, mau luar negeri ataupun dalam negeri, tetap yang namanya waktu yang tertulis di tiket itu adalah waktu departure, which is waktu terbang, waktu take off, bukan waktu si pesawat itu tutup pintu. Artinya, let's say tadi kan 8:10 ya, si bapak-bapak ini sudah nyampe di boarding room. Let's say dia nggak pakai Garbarata karena pesawatnya parkirnya jauh. Si bapak-bapak ini langsung turun dari boarding room menuju ke tempat tunggu bis bandara. Let's say bis bandaranya langsung ada, nggak usah nunggu-nunggu. Let's say si bapak ini dari dia turun dari boarding room menuju tempat tunggu bis bandara, masuk ke bis bandara karena bis bandaranya udah siap gitu, udah siap untuk langsung dimasukin. Bis bandaranya let's say jalan dulu kan dari tempat dia jemput passenger ke tempat si parkir pesawat. Let's say takes time 10 menit. Dari mulai si bapak turun dari boarding room menuju tempat tunggu bis bandara, nunggu bis bandaranya, terus bis bandaranya juga harus jalan dari tempat pick up penumpang ke tempat parkir pesawat. Si bapak ini turun dari bis bandara, dia harus naik tangga pesawat, let's say 10 menit prosesnya. Berarti tadi kan 8:10 plus 10 menit 8:20, berarti masih ada sisa 10 menit untuk departure. Nah, pertanyaan gue adalah, saat let's say si bapak-bapak ini masuk pesawat langsung tutup pintu pesawatnya, tapi ada prosesnya lagi untuk departure atau untuk take off, yaitu proses pushback atau pesawat mundur. Nah, dari proses pushback ke lalu ada lagi proses namanya taxiing. Karena dari dia pushback nggak mungkin langsung taxiing, karena biasanya runway itu jauh dari tempat si pesawat ini parkir dan dia harus pushback.
menuju tempat runway dia mau take off itu si pesawatnya harus jalan dulu gitu loh, menuju tempat dia taxiing. Nah, dari tempat dia taxiing juga nggak mungkin langsung take off. Kenapa? Tergantung antriannya. Let's say nggak ada antrian pesawat, dan let's say tempat take off-nya itu runway-nya deket deh sama tempat si pesawat ini pushback. Tapi sedekat-dekatnya runway tempat pesawat harus take off dengan tempat si pesawat ini parkir, dan plus ditambah lagi waktu untuk proses pushback dan proses taxiing, itu sudah bisa dipastikan lebih dari 10 menit. Let's say butuh 15 menit. Tadi kan 8.20 ya. Si bapak ini udah masuk pesawat 8.20. Langsung tutup pintu, langsung pushback, taxiing, langsung take off. Itu nggak mungkin 10 menit. Pasti lebih dari 10 menit. Karena gue naik pesawat nggak pernah sih dari proses pushback, terus taxiing, terus langsung take off. Itu 10 menit tuh nggak pernah. Pasti lebih dari 10 menit. Let's say 15 menit. Paling cepat 15 menit. 15 menit. Berarti kan pesawat ini mengalami delay 5 menit, mengalami keterlambatan 5 menit dari jadwal terbang yang seharusnya, yang tertera di tiket. Karena tertera di tiket kan 8.30 terbang, sementara 8.20 pesawat ini baru tutup pintu, dia harus pushback, dan pesawat ini harus taxiing, harus menuju ke runway dan untuk taxiing, dan let's say nggak ada antrian. Kalaupun ada antrian, dari satu antrian itu paling nggak butuh 15 menit. Berarti kan 8.20 plus 15 menit kan 8.35. Nah, pesawat ini sendiri sudah mengalami keterlambatan 5 menit. 5 menit guys, 5 menit. Bagi orang-orang aviasi, khususnya pilot dan FA atau flight attendant, keterlambatan 5 menit itu udah mempengaruhi keseluruhan jadwal terbang mereka di hari itu. Itu otomatis jadwal terbang mereka berantakan. Dan yang namanya ada keterlambatan, berarti kan si pramugari dan si pilot ini harus overtime kan jatuhnya. Nah, siapa yang bayar overtime-nya dia? Siapa yang mau bayar overtime-nya mereka? Apakah si penumpang? Kan enggak gitu kan. Yang pastinya yang harus bayar overtime itu adalah company. Tapi company pasti nggak mau bayar. Kenapa? Karena kan overtime-nya itu karena kesalahan passenger kan gitu. Kenapa juga harus company yang tanggung resiko dan kerugiannya gitu loh. Berarti si FA dan pilot pesawat ini yang mengalami keterlambatan, berarti kan overtime-nya nggak dibayar. Tapi walaupun overtime, let's say mereka nggak masalah overtime nggak dibayar, karena terus cuma keterlambatan 5 menit. Tapi juga 5 menit keterlambatan departure, nyampe di tempat tujuan, belum tentu kan bisa langsung landing. Tergantung air traffic-nya kayak gimana. Kalau air traffic-nya heavy atau padat, ya otomatis si pesawat ini harus muter-muter dulu sampai nunggu giliran dia bisa landing. Karena namanya landing itu kan nggak mungkin langsung brek semuanya landing. Let's say 10 pesawat langsung landing di tempat yang sama, nggak bisa begitu caranya. Tetap harus ada sifatnya ngantri gitu loh, ngantri untuk landing. Karena kan ada pesawat yang mau terbang juga gitu loh, jadi memang harus gantian. Kenapa harus antri? Pesawat yang landing let's say di tempat itu pada jam yang sama, let's say ada 10 pesawat yang mau landing dari berbagai tujuan ya. Dan pesawat yang mau take off di jam segitu, di jam yang sama, let's say ada 5 pesawat take off. Sementara runway untuk landing dan runway untuk take off nggak banyak. Let's say cuman 10 runway misalnya, karena let's say ini kan Kuala apa, let's say bandaranya bukan bandara CGK ya, bandara yang lain gitu. Let's say karena bandara itu kan juga kan tergantung ya runway
ada berapa runway di bandara itu kan tergantung besarnya itu bandara atau enggak gitu loh. Kalau bandaranya nggak terlalu besar, ya runway-nya sedikit. Dan semakin runway sedikit ya berarti pesawat landing dan pesawat take off tuh harus gantian, nggak bisa landing dan take off di tempat yang sama, tabrakan dong gitu kan. Kecuali kalau mungkin runway-nya banyak kali ya. Tapi biasanya jumlah runway dengan jumlah pesawat take off dan pesawat landing di jam yang sama itu pasti melebihi dari jumlah runway. Pesawat yang take off plus pesawat yang landing di jam yang sama itu pasti melebihi jumlah runway. Makanya kenapa harus ngantri. Let's say si pesawat yang tadi terlambat 5 menit departure, dia harus ngantri 15 menit baru dia bisa landing. Nah, 15 menit dia bisa landing, berarti ada 15 plus 5 keterlambatan di awal. Jadi total kan keterlambatan mereka 20 menit. Nah, itu siapa yang mau bayar 20 menit untuk overtime pilot dan FA? Satu. Yang kedua, belum tentu juga si pilot dan FA yang ada di penerbangan itu hari itu pas dia layover di bandara tujuan, belum tentu juga mereka langsung bisa layover, mereka langsung bisa istirahat, belum tentu. Terkadang satu pesawat atau satu penerbangan, satu nomor pesawat kayak PKLP apa gitu kan, itu kan ada nomor pesawatnya masing-masing tuh setiap pesawat. Nah, satu pesawat dalam satu hari satu pesawat dari satu maskapai dalam satu hari itu bisa, kalau ditotalin ya, bisa terbang sampai 2 atau 3 kali rute yang beda atau mungkin rute yang sama, jadi bolak-balik gitu loh, bisa 2 atau 3 kali. Nah, let's say pilot ini layover di bandara tujuan cuma sebentar kalau dia nggak terlambat. Tapi karena ini ada keterlambatan, let's say dia nyampe landing di bandara tujuan harusnya let's say jam 10 tank. Kalau tidak mengalami keterlambatan harusnya jam 10 tank. Dan jam 10.30 dia hanya layover sebentar 30 menit, jam 10.30 dia harus take off lagi ini pilot, entah balik ke rute yang sama atau ngambil rute yang berbeda. Intinya nomor penerbangan ini dengan pilot yang sama, dari dia take off dari Kuala Namu beserta flight attendant yang sama, itu harus 10.30 harus terbang lagi ke rute yang beda. Nah, sementara si pilot ini, maskapai ini mengalami keterlambatan 20 menit karena 5 menit pertama di awal mengalami keterlambatan untuk departure, plus pas lagi mau landing harus air traffic-nya lagi padat atau heavy, jadi dia harus muter-muter di atas. Dan dia pas landing itu karena dia harus muter-muter di atas, dia harus mengalami keterlambatan landing 15 menit, berarti kan 15 plus 5 20 menit total. Si pilot ini sementara kalau let's say kalau normal dia landing di bandara tujuan jam 10 tank, karena ada keterlambatan 20 menit. Pilot ini harus dia landing 10.20, sementara 10.30 dia harus terbang lagi ke rute yang beda ataupun rute yang sama. Nah, berarti si pilot ini hanya punya waktu 10 menit dong untuk istirahat. 10 menit istirahat tuh nggak cukup, tuan, bapak yang terhormat, nggak cukup. Karena si pilot ini kan untuk terbang lagi ke rute yang selanjutnya, dia ada ngitung-ngitung dulu kan, ngitung-ngitung memperkirakan masalah angin berapa knot, terus juga harus kira-kira altitude-nya juga harus berapa. Dia juga harus memantau dulu gimana cuaca bandara tujuan untuk penerbangan selanjutnya. Harus dipelajarin dulu. Itu butuh waktu lebih dari 10 menit, bro. Nah, jadi kalau mengalami keterlambatan, yang rugi udah pasti pilot sama
FA-nya, air crew-nya semua rugi. Nah, cuma gara-gara ulah satu orang, ya kan? Jadi kalau saran aku, karena kondisi bandara itu luas dan kalian itu pas masuk bandara nggak bisa langsung check-in, karena kalian harus masuk dulu ke gate imigrasi yang pertama, baru ke counter check-in, dari counter check-in harus masuk ke gate imigrasi yang kedua, baru bisa masuk boarding room, dan itu jaraknya dari gate imigrasi pertama ke kantor check-in, dari counter check-in ke gate imigrasi kedua, dari gate imigrasi kedua ke boarding room, itu jaraknya jauh-jauh. Jadi kalian tolong diperhitungkan waktunya. Lebih amannya nyampe di bandara itu 2 jam sebelum departure. Jadi kalian nggak harus buru-buru, nggak harus lari-lari kan. Dari gate pertama imigrasi ke counter check-in itu kalian nggak harus lari-lari gitu. Terus juga dari gate counter check-in ke gate imigrasi kedua, terus dari gate imigrasi kedua ke boarding room, biar kalian juga nggak harus lari-lari, nggak capek. Ya jangan mepet lah nyampe bandara. Gue nggak tahu ya, bapak-bapak ini kayaknya mungkin first timer flyer gitu loh. Dia baru pertama kali naik pesawat terbang kali. Karena kalau orang yang sudah sering naik pesawat terbang, otomatis dia akan tahu, dia bisa memperhitungkan waktunya, kapan dia nyampe di bandara, kapan dia harus check in, kapan dia harus masuk boarding room, dan kapan dia akan terbang gitu loh. Sudah bisa diperkirakan waktunya, berarti manajemen waktu. Nah, emangnya dipikir naik bis gitu loh, lo nyampe terminal langsung dapat bisnya langsung naik? Nggak sesimpel itu juga, Bambang. Aduh. Dan lucunya di video TikTok ini, di situ tertulis nama akunnya Bapak John apa gitu, gue nggak nama belakangnya kelihatan, tapi di depan nama si bapak ini ada tulisan ADV. Setahu gue tulisan ADV itu biasanya itu singkatan dari advokat. Berarti kalau advokat sama dengan lawyer. Harusnya Anda, Bambang, sebagai seorang advokat, kalau memang Anda beneran advokat, harusnya Anda lebih pintar memanage waktu. Kapan kamu nyampe bandara, kapan harus boarding, kapan harus check in di counter, itu kamu harusnya itu punya manajemen waktu kayak gitu. Jadi jangan seenak jidat, bro. Karena seperti gue bilang, ada step-stepnya, ada prosesnya. Kan yang tertulis di tiket tuh departure time, artinya departure time pesawatnya sudah terbang. Di situ tertulisnya departure time, itu artinya pesawat sudah terbang, bukan pesawatnya tutup pintu. Kalau pesawatnya tutup pintu, itu nggak akan mungkin tertulis di tiket, gitu loh. Jadi jangan pernah berpikir departure time itu adalah pesawat tutup pintu, ya. Jangan pernah berpikir kayak gitu. Pesawat tutup pintu pun kan nggak langsung terbang, cuy. Karena seperti gue bilang, ada proses pushback, ada proses taxiing, belum lagi ngantri. Nah itu yang harus dipertimbangkan, Bambang. Aduh, gemes gue. Maksudnya Anda advokat, kalau memang benar Anda advokat, tapi kok ya, mohon maaf, bodoh. Maksudnya nggak bisa mikir gitu loh. Penerbangan nggak sesimpel itu gitu loh. Dan yang namanya bandara, gak mungkin lo nyampe bandara, lo turun mobil, langsung bisa check-in di counter check-in, langsung dari counter check-in, langsung masuk ke boarding room, dan counter check-in dengan tempat boarding room tuh depan-depanan, depan belakang gitu. Nggak semudah itu, dan nggak sedekat itu jaraknya antara satu tempat ke tempat yang lain. Kan gue udah bilang tadi ada prosesnya kan. Masuk gate 1 imigrasi dulu, dari gate 1 imigrasi baru masuk counter check-in, dari counter check-in baru masuk gate imigrasi kedua, dari gate imigrasi kedua baru masuk boarding room, gitu kan. Dan itu gate itu, dari gate imigrasi pertama ke counter check-in, dari counter check-in ke gate imigrasi kedua, dari gate imigrasi kedua ke boarding room, itu jaraknya jauh-jauh. Jadi harus ada ya, dan kalian harus jalan kan, harus ada perkiraan waktu gitu loh.
gue nyampe di bandara jam sekian, terus gue harus jalan dari tempat gue turun mobil ke gate imigrasi 1, plus harus dicek-cek dulu tas gue sama badan gue gitu ya. Itu butuh waktu berapa menit. Nah, setelah lulus dari imigrasi pertama, masuk lagi counter check-in. Counter check-in kan juga dicek tiketnya, ada proses namanya cek tiket, terus ada namanya proses nimbang bawaan. Jadi kalau kamu melebihi dari kapasitas yang ditentukan, ya kamu harus ambil bagasi, mau nggak mau dikenakan bagasi. Kalau kamu nggak ambil bagasi, kamu akan dikenakan bagasi di tempat. Itu juga ada prosesnya lagi, dan itu takes time juga, butuh waktu gitu kan. Nggak cuman mbaknya lokasi tiket terus mbaknya cuma lihat sekilas langsung Pak silakan masuk, nggak semudah itu Bambang. Ya ada prosesnya lagi, dan itu membutuhkan waktu. Yang gue bilang itu proses cek tiketnya, kan si mbak ini harus teliti cek tiketnya, nggak bisa langsung cek sembarangan, nggak bisa langsung ngecek sembarangan dan cuma lihat sekilas langsung bisa langsung di approve, nggak semudah itu Bambang gitu loh. Terus yang kedua, pas lagi nimbang barang bawaan penumpang, itu kan juga butuh waktu. Paling enggak nimbang barang bawaan penumpang butuh waktu 1 menit atau 2 menit paling enggak untuk cek tiket. Jadi mbak bayar 1 nimbang barang bawaan, yang satu lagi cek tiket. Itu kalau yang jaga counter 2 orang, tapi kalau yang jaga counter 1 orang, pertama dia harus cek tiket dulu. Biasanya 1 menit dia cek tiket. Nimbang barang bawaan, biasanya 1 menit untuk nimbang barang bawaan. Berarti udah kebuang 2 menit ya untuk proses itu doang ya. Terus belum lagi si bapak ini harus jalan dari counter check-in ke gate imigrasi kedua. Dari gate imigrasi kedua, bapaknya juga harus jalan ke boarding room. Nah, let's say si bapak ini nggak nunggu di boarding room, dia langsung naik pesawat. Tapi balik lagi, anggaplah pesawatnya tidak pakai garba rata atau jembatan besi yang menghubungkan antara tempat boarding room dengan pesawat. Let's say pesawatnya itu jauh, parkirnya jauh. Nah, itu kan juga butuh waktu ya, nunggu bisnya. Terus juga si bisnya ini jalan ke tempat si pesawat parkir, turun bis, plus naik tangga pesawat manual, itu juga diperhitungkan waktunya gitu loh. Jadi jangan sembarangan gitu loh, maksud gue. Apapun jabatan Anda, mau Anda CEO, mau Anda pengusaha, manajer, bos besar, yang punya owner, yang punya perusahaan besar, even yang punya maskapai itu sendiri, atau Anda advokat, sekalipun Anda presiden, tetap kalau namanya naik pesawat komersial airlines, kalian harus memperhitungkan waktunya, waktu kalian sampai di airport, waktu jalan dari tempat kalian sampai ke gate imigrasi 1, jalan lagi dari gate imigrasi 1 ke counter check-in, jalan lagi dari counter check-in ke gate imigrasi 2, dari imigrasi kedua jalan lagi harus ke boarding room, dari boarding room harus turun lagi menuju tempat bis nunggu, bisnya juga harus nunggu bisnya. Pas bisnya datang kalian naik juga, dari ada jeda waktu lagi si bisnya ini jalan dari tempat pick up penumpang ke tempat pesawat parkir. Nah, dari turun bisnya juga harus diperkirakan waktunya juga. Terus juga naik tangga manual, kan naik tangga manual kan nggak mungkin langsung cepet kan, karena kan penumpang bukan hanya Anda, banyak gitu penumpang, which is ngantri naik tangga gitu lah penumpang satu-satu. Itu semua harus diperhitungkan waktunya biar nggak ketinggalan pesawat. Kayak si bapak ini, lucunya bapak ini yang salah, tapi bapak ini juga yang ngerekam, terus dimasukin pula ke TikTok, viral lah itu video. Maksud gue gini loh, hello Pak, mohon maaf, perilaku Anda itu tidak cerdas, kurang cerdas. Perilaku yang tidak cerdas, masa Anda viralkan sendiri sih? Pokoknya mohon maaf dengan kata kasarnya, kebodohan yang Anda lakukan, Anda yang rekam, Anda yang salah, lalu Anda post ke sosmed. TikTok kan bagian dari sosmed ya.
Nah, Anda post ke sosmed, viral lah itu. Tapi yang menjadi viral adalah kebodohan Anda sendiri. Pak, halo, kamu kalau bodoh itu jangan dikasih lihat ke orang gitu loh, gitu. Jadi kayaknya sekian kepanjangan gue punya vlog. Tapi ya kurang lebih, tolong kalian sedikit wise. Lebih baik kita yang nunggu daripada kita ketinggalan pesawat. Karena kalau ketinggalan pesawat, lo harus beli tiket lagi kan, which is itu mahal, gitu kan. Ya kalau Anda, ini sih terserah ya. Kalau Anda tajir, duitnya nggak berseri, terserah gitu loh. Tapi kalau Anda duitnya pas-pasan, apalagi backpacker, tolong jangan sampai ketinggalan pesawat. Lebih baik kita yang nunggu daripada kita ketinggalan pesawat. Itu satu. Yang kedua, kalau mau datang seenaknya, jangan naik pesawat komersial biasa. Naik aja jet pribadi. Berarti kalau naik jet pribadi kan Anda harus menyewa jet pribadi, which is itu lebih mahal daripada tiket pesawat komersial reguler gitu. Dan tolong dipikir juga, naik pesawat itu tidak semudah naik bis gitu loh. Tidak prosesnya nggak semudah naik bis, bro. Itu seperti gue bilang, ada step-stepnya kalau naik pesawat. Dari tempat nyampe harus ke gate ini, dari gate imigrasi 1 harus ke counter check-in, dari counter check-in harus ke gate imigrasi 2, dan seterusnya. Itu prosesnya panjang, gak semudah dan gak sesimpel naik bis antar kota. Jadi harus tolong dipikirkan hal itu, dipikirkan juga waktunya, waktu tempuh dari kamu mulai turun mobil sampai masuk ke boarding room, itu juga ada waktu tempuhnya, dan itu kamu harus perhitungkan gitu loh. Jadi jangan main datang ke bandara tepat waktu atau mepet-mepet gitu loh. Ya udah pasti lo nggak akan diizinin boarding, pasti lo akan ditolak sama petugas counter check-innya, kayak dialami si bapak-bapak advokat ini. Aduh, please deh Pak, Anda advokat tapi kenapa Anda, mohon maaf ya, kok kurang cerdas ya. Udah. Dan menurut gue pribadi, tindakan si bapak-bapak ini memviralkan kebodohannya sendiri itu sangat tidak wise atau tidak bijaksana, dan juga jelas banget itu tidak cerdas. Dia yang salah, dia yang bodoh, dia yang rekam videonya, dia juga yang memviralkannya di sosmed. Itu kan menurut gue kebodohan kedua ya. Jadi double stupidity di sini. Gitu loh guys. Okay guys, I think that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, to subscribe, comment, and share my video. Untuk zodiac monthly reading awal Juni ya. Kita mulai lagi ya. Okay? I'll see you next video. Dah.